Oke, kalau ngomongin tentang kuliah, gue masih banyak topik yang bisa diceritakan. Jadi santai aja. Jadi gue bisa bisa bercerita kepada lu, bisa ngasih tips, bisa ngasih pengalaman. Walaupun belum tentu tipsnya benar, pengalamannya bisa diterapin di lu, dan belum tentu juga pengalamannya relate sama lu gitu. Oke, jadi kalau untuk topik santai aja, gue masih banyak kuliah. Kok masih banyak kuliah? Masih banyak cerita yang belum diceritakan. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, ada usul cerita apa, atau ada apa ya, pengalaman tentang ini, tentang itu, lu pernah ini nggak pernah itu. Kalau ada, langsung gue ceritain di YouTube. Nah, hari ini gue pengen ngejawab pertanyaan yang masuk ke DM Twitter gue, nanya tentang bagaimana gue survive di teknik fisika. Oke, disclaimer dulu seperti biasa, gue kuliah di teknik fisika UGM, jadi culture-nya pasti beda antara teknik fisika yang lain, ITS, ITB, Telkom, terus mana lagi Tekvis, pokoknya itu. Terus gue apa ya, angkatan juga beda-beda. Gue angkatan 2015, jadi setiap angkatan kan itu apa ya, generasi ya, walaupun nggak, mungkin antara 2016 sama 2020 mungkin nggak jauh beda generasinya, tapi ada pasti di zaman digital ini dengan segala evolusi atau transformasi atau pengembangan teknologi yang macam-macam, dan bahkan ada dengan pandemi ini, uh, itu gua rasa akan berbeda, culture-nya juga akan berbeda, walaupun di satu tempat yang sama tapi angkatannya beda, itu akan memiliki culture budaya yang beda. Jadi lu bisa mengambil hikmahnya kalau ada hikmahnya, kalau nggak ada, ya sudah, ini jadi radio lu aja, jadi lu dengerin ocehan gua aja, jadi ocehan aja gitu. Oke, jadi pertanyaannya adalah bagaimana gua survive di teknik fisika. Oke, um, pertama yang perlu lu ingat, kalau misalnya lu nonton video gue tentang gue gagal senam PTN undangan pada ranking paralel 2 di SMA gue, di situ gue bilang bahwa teknik fisika adalah jurusan yang gue pengen. Oke, dari sini lu udah bisa ketahuan bagaimana gue survive. Uh, karena ini jurusan yang gue pengen, maka gue punya niat atau punya motivasi di awal-awal yang kuat sekali. Gue nggak ada kepikiran untuk pindah jurusan karena emang gue nggak salah jurusan gitu. Nah, kenapa gue bilang pertama kali itu kuat motivasinya? Nanti nanti gue ceritain. Nanti motivasinya drop apa gitu. Uh, Oke, jadi kan kuliah udah 4 tahun ya. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat. Ini juga gue udah sempat ceritain secara umum makna-makna 4 tahun ini. Ada di video gue pokoknya tentang apa makna 4 tahun gue kuliah. Itu juga lu bisa dengar. Tapi di sini gue fokus ke bagaimana gue survive. Semester satu atau tahun pertama, berarti semester 1 dan semester 2. Gue survive karena gue bisa kuliahnya. Semester satu itu mata pelajarannya atau mata kuliahnya sama persis mirip kayak mata kuliah di SMA. Nah, asal lu tahu, gue dari SMA, dari kelas 10, oke, kelas 1 SMA sampai kelas 12 atau kelas 3 SMA, itu gue udah suka belajar, apalagi belajar matematika. Nah, kemudian ditambah lagi gue ikut atau gue beli kursus online-nya zenius.net. Dan di situ metode ngajarnya klop banget sama gua, klop banget, asli itu klop banget. Jadi minat belajar gue makin tinggi, tinggi sekali. Dan akhirnya selain matematika, gue suka juga fisika. Nah, untuk pelajaran yang lain, karena gue udah ngedevelop cara belajar yang baik, makanya yang sisanya pelajaran-pelajaran lain tuh gue
standar lah, tapi yang outstanding itu matematika dan fisika. Nah, karena mata pelajarannya mirip kayak SMA dan gue udah nge-build habit learning gue dengan baik dengan bantuan Zenius.net itu atau Zenius Education sekarang, gue akhirnya bisa survive di semester 1 kuliah dengan nilai yang memuaskan, cum laude gitu. Kemudian kedua semester 2 itu mirip mata kuliahnya juga masih masih mirip kayak SMA, masih basic, dan mungkin ada beberapa mata kuliah yang baru yang tingkat kesulitannya nambah gitu karena ini baru dan gue harus belajar gitu. Gini, waktu SMA gue ada tutor yaitu Zenius Education, tuh jadi tutor gue walaupun online. Dari situ mereka kan ngedevelop skill belajar gue dan ngasih skill ilmunya. Jadi selain ngasih skill gimana cara belajar yang baik, juga ngasih skillnya gitu. Matematika diajarin sampai lu ngerti konsep, sampai lu bisa ngerjain SBMPTN. Nah, di kuliah karena gue nggak punya mentor, jadi mata kuliah itu semester 2 yang udah mulai sulit, yang beda gitu dari SMA, itu gue belajar sendiri. Nah, jadi karena gue tadi udah punya habit belajar yang baik, gue belajar sendiri gitu, lebih effort lah. Tapi ya gue masih bisa bertahan, masih cum laude walaupun turun sedikit. Turun sedikit karena ya itu gue kaget ada pelajaran yang gak pernah gue pelajarin, jadi gue belajar dengan waktu yang singkat dan kuliah kan ada tugas, ada praktikum gitu kan. Gue SMA kan belum terbiasa gitu. Kalau SMA kan nggak ada praktikum yang laporan gitu-gitulah. Nah, jadi gue masih menyesuaikan, tapi karena masih basic, jadi gue masih bisa mempertahankan IPK gue di angka cum laude. Ya oke. Nah, kemudian semester 3 atau tahun kedua, semester 3, semester 4 nilai gue turun. Jauh banget. Turun sampai di bawah 3. Ya, sampai di bawah 3, ya benar. Alasannya karena gue lebih milih main daripada kuliah. Aneh banget. Mungkin lu kerasa kayak gue semester 1, 2 cum laude, semester 3, 4 tiba-tiba terjun jauh ke di bawah 3 gitu. Karena alasannya main. Terus tapi gue bisa survive. Gimana caranya gue bisa survive? Nilai jatuh tapi gue bisa survive. Caranya ya udah, terima aja nilai yang ada, karena toh itu hasil belajar lu. Gue percaya nilai di kuliah itu mungkin lebih objektif daripada di SMA. Jadi kalau misalnya belajar lu, pemahaman lu itu sedikit kurang, ya nilai lu akan kurang. Ya, karena gue milih main. Di video 4 makna itu gue jelasin deh alasan, lu bisa nonton, yaitu gue jelasin alasan kenapa gue milih main di tahun kedua. Nah, balik lagi ke gue survive di semester 3 dan 4, caranya adalah ya gue harus menyelesaikan apa yang ada di hadapan gue. Jadi kalau gue kuliah semester 3, gue ngambil SKS misalnya 18, gue gak tahu, gue lupa 18. Gue punya praktikum misalnya 2. Kalau mau survive, tentu jelas gue harus ngerjain itu. Oke, kedua, gue dapat konsep ini dari dosen, walaupun gue terapin di tahun kedua ini, gue baru terapin di tahun ketiga gitu, kayaknya ketiga atau mungkin tahun kedua semester 2, berarti semester 1, 2, 3, 4, semester 4. Jadi kalau kata dosen gue, nilai D aja udah lulus. Oke, nilai D aja udah lulus. Jadi kalau misalnya survive maksud lo adalah gimana biar bisa lulus, ya udah kejar nilai semaksimal lu, yang penting di atas atau sama dengan nilai standar lulus. Nggak usah perfect. Waktu gua semester 3, 4 bahkan 5, 6 itu gua
gue nggak mau ngulang. Waktu itu gue pernah ngulang sekali mata kuliah dan itu rasanya nggak enak. Kayak eh, lu ngulang pelajaran yang sama dan lu tahu bahwa mata kuliah itu jelek karena lu nggak bisa gitu. Nah terus lu ngulang sesuatu yang lu nggak suka, lu nggak bisa untuk hanya sekedar ngejar nilai, ngorbanin waktu lu yang bisa dipakai untuk kegiatan yang lu suka dan bisa digunakan untuk mencari passion. Nangkep nggak? Jadi gua gua nggak pernah ngulang. Gua ngulang cuma sekali karena gue pengen nyoba. Gue tuh orangnya nggak mau apa ya, nggak mau kehilangan pengalaman. Jadi kalau dibilang lu pernah ngulang, pernah walaupun cuma sekali. Lu pernah waktu itu gua remedial met terus dapat E. Untung yang diambil nilai tertinggi. Kalau nilai terakhir mampus sudah gue itu nilai E. Terus gue dapet C banyak, dapat A pernah gitu. Jadi di tahun 2 tahun 3 itu gue udah nggak nyari nilai sempurna, nilai perfect karena otak gue nggak perfect, otak gue nggak sepintar itu. Dengan sadar bahwa otak gue nggak sepintar itu, ya udah gue ngejar C aja gue udah seneng gitu. Walaupun tetap kayak ini bukan membenarkan bahwa lu nurunin kualitas belajar lu atau nurunin semangat belajar lu. Gue tetap semangat belajar. Tapi karena emang gue ngejain hal yang lain juga, fokus gue ke bagi. Karena fokus gue ke bagi, belajar gue ini jadi sedikit. Karena gue tidak pintar, otak saya kan tidak pintar-pintar amat. Jadi kalau untuk memahami sebuah pelajaran yang sulit, gue harus butuh fokus, butuh waktu yang lama, waktu dedicated yang lama. Nah, sementara waktu dedicated gue itu gue bagi untuk kegiatan yang lain, untuk pengembangan soft skill, untuk nyari teman dan lain sebagainya. Oke, jadi cara gue survive di semester atau di tahun kedua dan tahun tiga adalah tidak ngejar perfect, tidak mengejar nilai perfect, tidak mengejar cum laude. Gua lebih berusaha karena semester 2 dan semester 3 itu mata kuliahnya sulit-sulit, gila sulit sekali. Banyak yang apa ya, stres kali. Bagi gua kesenangan ke kebahagiaan diri gue yang paling penting daripada nilai. Dan kesehatan badan gue, otak gue, mental gue itu paling penting daripada nilai. Jadi di tahun kedua dan tahun ketiga gue banyakin main, nyari temen. Kuliah yang penting lulus. Kalau gue emang gak suka D, karena D kan tetap lulus ya, tapi gue mungkin gak suka D, ya gue semaksimal mungkin C. Itu dengan effort gue yang gak seberapa, itu C itu bisa lah didapat. Kalau gue mau A, itu gue butuh effort. Oke? Itu dari segi internal. Dari segi eksternal, gue yakin, walaupun enggak gue gak yakin, pokoknya gue rasa ya, semua jurusan itu kalau ujian pasti ada soal tahun lalu. Nah, soal tahun lalu itu lu kerjain. Jadi ketika lu mau belajar atau mau ujian, mungkin seminggu sebelum ujian atau pas minggu tenang, kalau ada minggu tenang ya, itu lu gunain untuk latihan soal. Jangan untuk belajar teori lagi. Kenapa? Karena dengan latihan soal, lu dapat 2 keuntungan. Kalau lu lupa teorinya, lu belajar teori yang spesifik. Kalau misalnya lu udah paham teorinya, lu bisa langsung praktek latihan penerapannya di soal. Jadi ketika ujian, perbanyaklah latihan soal. Lu kalau ada latihan soal dari angkatan, misalnya gue 2015, gue paling muda gitu misalnya. Itu berarti dari angkatan 14, 13, 12, 11 lu ambil soalnya, lu fotokopi gitu. Lu kerjain. Nah, cara mengerjakannya pun ada 2 cara. Sendiri dan kelompok. Tapi gue lebih suka kelompok. Kenapa? Karena temen gue pasti ada yang lebih pinter
dari gue, itu jelas sekali ada yang lebih pintar dari gue, dan gue menjadikan dia mentor ketika ujian. Baik lagi ke SMA, gue matematika gue sama fisika gue outstanding karena ada mentor, yaitu Zenith Education. Dan di kuliah gue pakai teman gue sebagai mentor, atau gue ya minta teman gue sebagai mentor. Karena UGM, gue ya bangga lah kalau misalnya lu masuk ke univ PTN tiga terbaik itulah, oke? Walaupun semua PTN, semua PTS sama. Orang-orangnya pinter. Ya keuntungan PTN mungkin ya, gue nggak mau kotak-kotakan sih, tapi di semua universitas pasti ada orang pintar. Apalagi kalau di PTN, di PTN, oke? Pokoknya pasti ada satu orang pintar lah di manapun. Gue harus narik ucapan gue. Semua PTN, PTS sama, dan pasti ada orang pintar. Orang pintar itu lu kejar jadi mentor. Oke? Jadi seminggu ini lu ngerjain soal, lu jangan gini, satu lagi ingat, jangan memanfaatkan mentor untuk menyelesaikan soal lu. Kalau bisa lu ngerjain semampu lu, sekuat lu udah baca bolak-balik buku, udah cari di googling, tetap nggak paham cara ngerjain soal ini, baru tanya mentor. Baru tanya temen lu yang jago, yang bisa ngerjain. Nah kalau misalnya lu bisa ngerjain, temen lu nggak bisa, lu gantian ngajarin. Oke? Nah kelebihan dari kerja kelompok satu lagi adalah ketemu teman, ketemu orang, ngobrol. Gue yakin walaupun mungkin dari 100% waktu untuk belajar, iya 70%-nya atau 80%-nya ngobrol. Ya nggak apa-apa. 20%-nya ngerjain, fokus. Ya nggak apa-apa. Itu masih lebih baik daripada lu nggak belajar sama sekali. Dan ya itu masih lebih baik daripada nggak belajar sama sekali. Mungkin ada yang nanya, tapi gue nggak suka belajar kelompok. Ya nggak apa-apa, lu belajar sendiri aja gitu. Inti dari, kalau gue kan milih kelompok karena gue suka ngobrol, karena gue pengen ketemu orang. Gue pengen ketika gue stres, gue candain nih soal kampret nih. Ini siapa yang bikin, kenapa sih Newton bikin ini? Pokoknya gue apa istilahnya? Gue apa sih istilahnya? Gue gibahin nih soal gitu. Untuk melepas stres aja tujuannya. Nah tapi kalau lu suka sendiri karena lu tenang, lu apa gitu, ya udah sendiri aja. Gue sering kok kalau emang gue butuh sendiri, ya gue sendiri ngerjainnya. Nggak ke rumah teman, nggak ngobrol sama teman. Oke. Nah oke, coba gue simpulin ya. Satu, karena masih SMA, masih dekat sama SMA atau kuliahnya, jadi gue bisa survive. Dan gue milih jurusan yang sesuai keinginan, jadi gue punya motivasi banget di awal. 2 dan 3, gue nggak mengejar perfect, gue nggak mau ngulang, karena ngulang itu nggak enak. Kalau gue sendiri, gue percaya kalau gue nilainya jelek di suatu mata kuliah karena emang gue nggak suka mata kuliah itu, dan gue emang nggak bisa mata kuliah itu, jadi udahlah, dapat lulus itu udah seneng. Kalau ngulang itu artinya gue mengulang sesuatu yang nggak gue suka, itu stres men. Gue pengen kayak ya udah yang ini semester ini aja, karena wajib kan semester ini, gue nggak mau lagi ketemu. Terus semester depannya ngulang tapi gue pengen dapat nilai bagus gitu. Gue nggak gitu. Jadi gue nggak terlalu peduli perfect, dan gue nggak terlalu peduli sama cum laude. Oke. Ya kalau misalnya lu peduli sama cum laude, ya nggak apa-apa, kejar aja. Gue nggak masalah itu juga. Yang penting itulah, kalau gue nggak suka perfect. Gue pengen perfect tuh yang perfect mental, pikiran, suasana hati, itu mau gue perfect dengan cara gue misalnya harus banyak main, gue main. Gue harus berhenti sejenak dari perkuliahan, gue berhenti sejenak nyari apapun. Yang penting intinya satu, gue nggak mau mengorbankan kesehatan gue, pikiran gue, dan mental gue.
Oke. Oke, itu tahun satu, tahun dua, tahun tiga, tahun keempat. Seperti yang gue bilang di cerita skripsiku yang 3 bagian itu 3 part. Gue bilang bahwa skripsi gue adalah hasil dari pencarian gue dari semester 5. Karena gue nggak pengen atau gue nggak suka eh, konsentrasi di teknik fisika UGM. Dan gue nggak pengen skripsi yang bukan minat. Oke. Kalau bisa gue nemu yang skripsi yang sesuai minat biar ngerjainnya enjoy. Dan gue kenapa bikin cerita skripsiku sampai 3 kali, satu bagian itu 30 menit karena gue suka sama skripsi gue. Jadi gue pengen nyeritain ke lu semua. Coba bayangin kalau lu nggak suka sama cerita skripsi lu, gue yakin lu kalau ditanya juga pengennya udahlah nggak usah dibahas, ngapa sih diingat-ingatin lagi skripsi gue lah. Nggak enak mengerjakan sesuatu yang nggak kita suka. Kayak gitu. uh, jadi itu cara gue survive. Dan selama dari tahun 1 sampai tahun keempat itu gue ada satu hal yang selalu sama, yaitu punya temen untuk gibah atau punya teman untuk sambat, untuk mengeluh. Karena gue sama 4 tahun pasti ada ngeluh, dan gue mungkin paling banyak ngeluhnya kali. Tapi dengan ngeluh gue bisa melepaskan stres dan bisa mengeratkan hubungan pertemanan. Karena kalau ngeluh kan berarti kita mengeluhkan kuliah yang bisa juga teman kita alami. Oh ya, cari teman yang senasib lah kalau bisa. Senasib, nasibnya kuliahnya susah, kuliahnya apa gitu. Walaupun ya jangan 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 menolak teman-teman yang pintar juga, yang ambis juga, jangan ya. Lu semua merata lah, temenan sama semua orang dari dari uh, semua semua golongan, semua ras, semua agama, semua budaya, lu temenin. Oke? Oke, apa lagi ya yang bisa gue ceritain dari survive? Yang ada di kepala gue baru itu. So, oke, paling apa lagi ya? Gua SMA, Zenius, gua main, temenan, cari temen, mentor, latihan soal, skripsi, cari yang gue suka. Oke, paling itu dulu. Mungkin tambahan, walaupun gue nggak tahu ya, apakah gue tepat untuk ngomongin ini atau enggak. Tapi misal lu yang nonton adalah yang salah jurusan, yang merasa salah jurusan. Cara survive-nya adalah kalau emang benar-benar salah jurusan ya, dan masih ada kesempatan untuk pindah, ya pindah. Walaupun biasanya gue sih nyaraninnya ya sebenarnya kalau salah jurusan mau pindah enggaknya tergantung di lo. Kalau misalnya masih tahun pertama mungkin kalau udah nemu langsung jurusan yang tepat, pindah aja. Karena biar sesuai dengan keinginan lu gitu ngerjain. Oke, kalau salah jurusan masih di semester pertama dan lu udah nemu, pindah aja. Kalau misalnya emang lu salah jurusan dan lu nggak nemu yang pas, bisa jadi karena lu belum explore
diri lo, belum mengeksplor kemampuan lo, belum mengeksplor apa yang sebenarnya lo suka. Nah, dan sama di kuliah itu, lo bisa pakai cara gua bahwa ketika lo merasa, gue pikir ya, ketika lo merasa jurusan ini terasa nggak tepat gitu, merasa nggak, ini kayaknya bukan jurusan gue, tapi gue nggak tahu, gue ragu apakah ini jurusan gue atau enggak, lu masih mempertanyakan itu. Gue rasa hal paling logis untuk survive adalah tidak mengejar perfect, tapi lebih ke arah mencari, menggali semua resource yang ada di kuliah itu, semua resource yang ada di luar kuliah itu, di luar jurusan itu, sedemikian rupa sehingga lu nemu passion lu. Jadi lu udah ngerasa bahwa jurusan ini kayak nggak tepat, tapi lu nggak tahu sebenarnya apa yang lu inginkan, maka lu pakai 4 tahun kuliah ini itu untuk kuliah, tapi nggak usah ngejar kumlot. Bisa kumlot bagus, bagus banget, berarti lu keren. Nggak bisa kumlot nggak apa-apa. Yang penting lulus. Oke, yang penting lulus. Nah, sisanya buat apa? Sisanya buat nyari passion atau buat nyari apa yang lu suka sebenarnya. 4 tahun tuh lumayan lama loh. Kalau misalnya lu tiap hari nyari, tiap hari ngobrol, tiap hari curhat, tiap hari main, itu tuh lama itu. 4 tahun itu banyak waktu yang bisa, bukan lama, bentar itu, bentar. Jadi harus lu manfaat dengan baik, dan dengan tiap hari lu explore, pokoknya jangan males, disiplin. Kalau emang lu pengen sukses di kemudian hari, tapi jurusan lu ini belum tepat, lu harus lebih effort untuk mencari, untuk menggali lagi. Oke, cara survive ya udah, sekali lagi kejar aja udah standar. Sisa itu lu cari tentang apa sebenarnya yang lu pengen di dunia ini, yang pengen lu capai. Jadi ketika lu udah lulus kuliah, mungkin kuliah lu, mungkin nanti apa yang lu inginkan, apa passion lu itu nggak sejalan atau bahkan 180 derajat beda dari jurusan lu. Maka ya nggak apa-apa. Jadi gue pengen bilang apa sih? Ketika lu nemuin apa yang lu inginkan tapi nggak sesuai dengan jurusan, ya nggak apa-apa. Ya tapi lu kan dapet yang lu inginkan, dan setelah perjalanan lu kan masih panjang nih setelah lulus kuliah. Nah itu bisa berjalan dengan baik atau dengan menyenangkan. Ketimbang lu meratapi nasib, mau ngejar kumlot tapi naik turun akhirnya jelek, stres, dan setelah kuliah lu jadi kelimpungan, nggak tahu mau kemana. Oke, mending ya udah, kalau emang jurusan ini nggak terlalu menarik minat lu, ya berarti kejar standar aja, dan cari, dan sisanya dipakai buat cari passion. Oke, itu saja cerita gue, pengalaman gue survive di teknik fisika, khususnya teknik fisika UGM. Semoga buat lu yang nanya di DM Twitter, semoga bisa menjawab dengan cukup baik. Kalau misalnya enggak juga silakan, kalau ingin berbagi keluh kesah juga, ya ingin mendiskusikan untuk bercerita lebih lanjut, kalau nanti gue akan membagikan semua pengalaman yang gue punya. Kemudian buat lu yang relate, semoga ini membantu lu. Buat lu yang gak relate, semoga tetap ada yang bisa diambil dari pengalaman gue. Oke, segitu dulu, dan nantikan pengalaman gue, cerita-cerita gue, atau bahasan-bahasan gue di YouTube ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you.